Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Yahya dari kelas 03 TPLN 005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dynamic routing. Nah, jadi video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak dosen Firman Pratama. Adapun beberapa subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengenalan dynamic routing. Yang kedua, manfaat dynamic routing. Yang ketiga, jenis-jenis protokol dan contohnya. Dan yang keempat, implementasi dynamic routing. Nah, nantinya saya akan mempraktekannya menggunakan project saya di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah salah satu cara untuk memilih jalur komunikasi secara otomatis untuk menghubungkan seluruh jaringan yang berbeda di sisi IP address atau alamat network yang berbeda segmen, agar dapat saling berhubungan dan berkomunikasi. Manfaat dynamic routing yang pertama itu otomatis mempelajari rute baru. Yang kedua, mengadaptasi perubahan jaringan. Yang ketiga, meningkatkan skalabilitas. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya ada mendukung berbagai topologi jaringan. Selanjutnya, meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya, meningkatkan pemantauan dan troubleshooting. Selanjutnya, mendukung berbagai protokol routing. Dan yang terakhir, memfasilitasi pertumbuhan jaringan. Selanjutnya ada dua jenis protokol dynamic routing. Ya, untuk jenis pertama yaitu Distance Vector Routing Protocol. Distance Vector Routing Protocol merupakan protokol routing yang menggunakan algoritma distance vector untuk menentukan jalur ketujuan. Algoritma distance vector menggunakan metrik jarak untuk menentukan jalur terpendek ketujuan. Untuk jenis protokol yang kedua yaitu Link State Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma link state untuk menentukan jalur ketujuan. Algoritma link state menggunakan informasi tentang kondisi jaringan untuk menentukan jalur terpendek ke tujuan. Selanjutnya ada contoh protokol dynamic routing. Untuk jenis distance vector routing protocol ini, contohnya ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP yaitu Interior Gateway Routing Protocol. Dan untuk jenis Link State Routing Protocol ada OSPF atau Open Shortest Path First, ada EIGRP atau Ancient Interior Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, di sini ada contoh implementasi dynamic routing yang berasal dari project yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan dua router dan dua PC. Dan ini dikonfigurasi menggunakan dynamic routing. Untuk lebih detailnya di sini ada sebuah table routing yang dimana untuk device router 1 port ethernetnya yaitu FA0/0, dan untuk yang ke router 2 nya menggunakan serial 2/0. Dan untuk IP address FA0/0 nya yaitu 192.168.1.1 dan netmasknya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk serial 2 nya 2/0 yang mengarah ke router 2, IP addressnya adalah 10.10.10.1. Untuk netmasknya 255.255.255.0. Dan untuk device router 2 nya FA0/0 yang mengarah ke PC, IP addressnya adalah 172.16.16.1. Netmasknya adalah 255.255.255.0. Dan untuk port Ethernet serial 2/2 yang mengarah ke router 1, IP addressnya adalah 10.10.10.2 dan netmasknya adalah 255.255.255.0. Dan untuk
PC untuk port Ethernet FA0-nya yang mengarah ke router 1, IP address-nya adalah 192.168.1.5 dan netmasknya adalah 255.255.255.0 dan untuk gateway-nya adalah 192.168.1.1. Dan untuk PC2 port Ethernet yang FA0 yang mengarah ke router 2, IP address-nya adalah 172.16.16.5, netmasknya adalah 255.255.0.0. Dan untuk gateway-nya adalah 172.16.16.1. Nah, di sini ada sebuah project yang telah saya buat. Di sini ada topologi sederhana dengan dua router dan dua PC yang dimana IP untuk router 1 yang mengarah ke router 2 menggunakan Ethernet port SE2/0 dengan IP 10.10.10.1 dan untuk port Ethernet yang mengarah ke PC1 yaitu 192, IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Dan untuk router 2 ini port Ethernet yang mengarah ke router 1 menggunakan SE2/0 dengan IP address 10.10.10.2 dan port Ethernet yang mengarah ke PC2 menggunakan FA0/0 dengan IP address 172.16.16.1. Dan untuk IP address untuk PC1 yaitu 192.168.1.5 dan untuk PC2-nya IP address-nya adalah 172.16.16.5. Nah, dynamic routing sendiri itu konfigurasinya bisa kita lihat di router 1. Nah, sebenarnya sangat sederhana ya. Di sini kita memasukkan setiap IP untuk setiap interface-nya. Nah, setelah semua perangkat sudah terhubung, di sini kita bisa memasukkan konfigurasi untuk dynamic routing. Dan di sini saya menggunakan metode RIP. Kita bisa mengetikkan router RIP, jenis RIP, dan selanjutnya network. Ini adalah network untuk ke PC1. Untuk router 1 menghubungkan ke PC1, networknya adalah 192.168.1.0. Dan selanjutnya untuk network di bawahnya adalah merupakan network dari router tersebut. Setelah itu N dan konfigurasi untuk router 1 sudah selesai. Dan untuk router 2 ini konfigurasinya tidak beda jauh, yang membedakan hanya network tujuannya, seperti itu. Nah, setelah setiap router sudah dikonfigurasi, selanjutnya kita bisa konfigurasi untuk PC satunya dengan IP address 192.168.1.5 dan subnet masknya secara default akan terisi. Dan untuk default gateway-nya adalah 192.168.1.1 seperti itu. Dan untuk PC2-nya IP address yang digunakan adalah 172.16.16.5 dan untuk subnet masknya ini secara default akan terisi. Dan untuk default gateway-nya adalah 172.16.16.1 seperti itu. Setelah semua perangkat sudah dikonfigurasi, kita bisa mengecek apakah ini sudah berjalan atau belum dengan cara kita ini ya, icon amplop atau sebuah paket data kita kirim dari PC1 ke PC2. Nah, jika berhasil, maka di sini akan ada pemberitahuan successful seperti itu. Selain dengan cara mengirimkan dengan amplop surat, kita juga bisa melakukannya dengan cara ping. Kita akan mencoba mengeping dari PC1 ke PC2 dengan cara ketik ping. Lalu IP tujuannya yaitu IP device tujuannya yaitu IP PC2 dengan IP 172.16.16.5. Nah, ini sudah reply ya, berarti
untuk BC1 ke BC2 itu sudah terhubung. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi ini yaitu dynamic routing adalah pilihan yang efektif untuk jaringan yang kompleks, besar, atau sering berubah. Meskipun lebih kompleks daripada static routing, keuntungan dalam adaptabilitas, efisiensi, dan redundansi menguntungkan. Namun, penting untuk memahami protokol dinamis yang dipilih dan mengimplementasikannya dengan benar untuk menghindari potensi kerugian. Seperti itu. Selanjutnya, secara keseluruhan, dynamic routing menawarkan solusi routing yang adaptif, efisien, dan tahan banting untuk jaringan yang kompleks. Dengan mempertimbangkan manfaat dan tantangannya, Anda dapat menentukan apakah dynamic routing tepat untuk kebutuhan jaringan Anda. Dan sekian yang bisa saya sampaikan dari materi dynamic routing ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.